Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan, melaporkan hasil observasi kami. Ya. Pada pagi ini kami berjumlah 45 orang untuk observasi ini. Kita mengambil judul pada kali ini yaitu administrasi peserta didik. Ya, langsung saja kita ke bawahnya dan dipersilakan kepada teman kami. Kami persilakan. Mungkin persilakan kepada teman-teman. Oke teman-teman, di sini kami mewawancarai di sekolah SD Nusantara Islamic School. Tempatnya ada di Setu dan kepala sekolahnya yaitu Wahyu Rahman SPDI. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana alur penerimaan peserta didik baru atau PPDB? Nah, jawaban beliau yaitu kami akan membuka pendaftaran dalam 3 gelombang. Pada gelombang pertama akan diberikan harga khusus sebagai bagian dari promo awal. Nah, mengingat kita merupakan institusi swasta yang dimana harus buka pendaftaran dari awal, maka dari itu kita memberikan harga promosi berjalan. Setelah itu pendaftaran akan dilanjut ke gelombang kedua hingga target peserta tercapai. Lanjut. Yang pertanyaan kedua yaitu dokumen apa saja yang dikumpulkan oleh peserta didik? Jawaban beliau yaitu saat proses pendaftaran calon peserta didik, dokumen yang diminta adalah akta kelahiran dan kartu keluarga. Akta kelahiran dibutuhkan untuk memastikan data identitas anak secara resmi, terutama karena penulisan nama di ijazah harus sesuai dengan yang tercantum di akta. Sementara itu, kartu keluarga diperlukan untuk melengkapi data domisili dan keterkaitan dengan orang tua yang akan digunakan dalam pendataan pada data pokok pendidikan. Pertanyaan yang ketiga akan dijelaskan oleh Allah Harim. Kepadanya kami persilakan. Oke, di sini lanjut kembali lagi kepada saya. Ada di sini bagaimana proses pendataan dan penyimpanan data siswa dilakukan. Kemudian di jawaban dari pihak sekolah itu dalam proses pendataan siswa, ya, dalam proses pendataan siswa baru terdapat keterlibatan dari GTK, tata usaha dan operator. Pendataan ini dimulai dari pendataan pada buku besar, kemudian juga setelah itu mereka menyimpan buku khusus untuk mencatat data calon peserta didik yang akan mendaftar, yang berisi informasi seperti nama orang tua, alamat tempat tinggal, dan nomor telepon. Kemudian juga semua data tersebut dicatat secara manual sebagian dari administrasi awal, ya. Oke, lanjut ya. Apa sistem yang digunakan dalam pencatatan kehadiran siswa? Ya, jawaban dari beliau saat ini mereka menggunakan sistem yang masih manual, termasuk dalam pembukuan daftar hadir. Mereka menyediakan dan membeli buku daftar hadir siswa serta buku perangkat pembelajaran. Selain itu juga mereka juga membeli buku administrasi kelas sebagai bagian dari kelengkapan proses pembelajaran dan administrasi di sekolah. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Silvi. Silvi, kepalanya persilahkan. Selanjutnya, apa saja administrasi lainnya yang wajib dipenuhi oleh kepala sekolah? Yaitu selain administrasi pembelajaran, terdapat beberapa administrasi lain yang wajib dipenuhi oleh kepala sekolah. Di antaranya adalah dokumen perencanaan dan pelaporan seperti perencanaan kerja sekolah atau RKS, perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, laporan bulanan serta laporan evaluasi program. Kepala sekolah juga bertanggung jawab terhadap administrasi kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, serta pelaksanaan supervisi dan
Selanjutnya bagaimana proses verifikasi data calon peserta didik dilakukan, yaitu alur penerimaan peserta didik baru dimulai dari tahap pengumuman dan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran. Setelah itu dilakukan seleksi administrasi, verifikasi data, dan pengumuman hasil seleksi. Calon peserta didik yang dinyatakan lolos akan melanjutkan ke proses daftar ulang dan pengumpulan dokumen. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ada Ardana. Kepadanya kami persilahkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada tahapan wawancara pada saat atau observasi dalam proses penerimaan peserta didik baru? Lalu beliau menjawab, di beberapa jenjang atau kondisi tertentu dapat disertai dengan tahapan wawancara atau observasi. Hal ini dilakukan untuk mengenal karakter siswa dan kesiapan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, bagaimana sekolah melakukan monitoring perkembangan peserta didik setelah diterima? Monitoring perkembangan siswa dilakukan melalui evaluasi hasil belajar, kehadiran, catatan perilaku, serta komunikasi rutin antara guru dan orang tua. Selain itu, guru juga melakukan penilaian berkala dan pembinaan karakter untuk memantau perkembangan secara menyeluruh. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu Muhammad Sahal Rosihin. Kepada yang kami persilahkan. Baik, saya ingin menelusuri hasil laporan pertanyaan 9. Apa saja kendala yang biasa dihadapi dalam proses penerimaan peserta didik baru dan bagaimana solusinya? Jawaban dari pihak sekolah, itu ada beberapa kendala yang cukup terjadi, antara lain keterlambatan pengumpulan dokumen, data yang tidak sesuai, dan kurangnya pemahaman orang tua terhadap alur PPDB. Solusinya adalah dengan memberikan sosialisasi yang jelas, menyediakan layanan bantuan informasi, dan memperpanjang waktu pendaftaran jika diperlukan. Pertanyaan yang nomor 10, bagaimana keterlibatan orang tua dalam proses administrasi dan pembinaan peserta didik di sekolah dasar? Jawab, orang tua dilibatkan dalam proses administrasi melalui pengumpulan dokumen, pengisian formulir data, dan koordinasi saat pendaftaran. Dalam pembinaan peserta didik, orang tua juga berperan penting melalui komunikasi aktif dengan wali kelas serta keterlibatan dalam kegiatan sekolah seperti rapat dan pertemuan didik. Baik, udah. Oke, baik. Untuk terakhir itu ada kesimpulan di sini. Ya, kesimpulannya adalah bahwa administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan dengan tujuan untuk menata dan mengatur pendidikan di sekolah. Supaya apa? Agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum, maka penting dilakukan administrasi. Ya, serta suatu proses yang dilakukan oleh orang atau beberapa kelompok dalam mengatur suatu instansi, ya, bertujuan agar tujuan dan keinginan dari instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Tujuan dari adanya administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya mempertinggi budi pekerti atau mempertebal semangat kebangsaan untuk supaya apa? Menjadi manusia pembangunan, memiliki kecerdasan pembangun, manusia pembangun, ya, harus pembangun, ya, seperti itu. Kemudian memiliki kecerdasan serta tampil, ya. Kemudian serta fungsi administrasi pendidikan adalah serangkaian, ya, proses kerjasama untuk supaya apa? Mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan yang dilakukan dalam proses administrasi peserta didik bagi menjadi 3 proses, yaitu kegiatan administrasi awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran, dan administrasi akhir tahun pelajaran. Ya, instrumen administrasi peserta didik manual dan elektronik yang digunakan.
Dan catatan tentang data peserta didik di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu catatan dasar peserta didik untuk catatan data peserta didik untuk sekolah dan peserta didik untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi peserta didik. Maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang maksud antara lain seperti buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan peserta didik baru. Peran guru dalam administrasi peserta didik adalah proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik di suatu sekolah, mulai dari perencanaan peserta didik baru, pembimbing peserta didik baru dalam masa orientasi, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah, kemudian mendata hasil prestasi peserta didik di kelas, sampai semua peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suatu suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar. Ya, itu untuk kesimpulannya berikut ada dokumentasi hasil observasi tersebut ya. Ini wawancaranya, ke atas dulu jangan lupa cepat. Ini hasil wawancara, ke bawahnya coba. Ini ada apa? Ya. Administrasinya. Administrasi sekolah. Seperti ini ada daftar ini yang hadir ya. Daftar hadir juga, daftar hadir guru, daftar hadir siswa ya. Dan yang terakhir ini ada foto kita bersama sebelum penutup perjumpaan kita pada saat itu. Ya itulah hasil dokumentasi kita pada saat itu. Baik, sekian